Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ale Utami. Di sini saya ingin mempraktekkan penyusunan peta rawan kekeringan menggunakan software ArcGIS 10.8. Jadi peta ini akan membantu memperoleh gambaran daerah-daerah yang rawan terhadap bencana kekeringan pada setiap bulannya. Peta ini didapat dari hasil pembobotan ketersediaan air dan rawan kekeringan yang dipetakan dengan metode interpolasi spasial IDW. Pemilihan metode ini atas pertimbangan sebaran titik pos hujan yang umumnya kurang merata. IDW sendiri merupakan metode deterministik yang sederhana dengan mempertimbangkan titik-titik di sekitarnya. Jadi, titik-titik yang berada dalam suatu grid dikelompokkan dan dihitung berdasarkan titik grid di luarnya dengan persamaan interpolasi IDW. Data yang dibutuhkan adalah data koordinat pos pengamatan, data suhu untuk mencari nilai evapotranspirasi, data curah hujan untuk mencari ketersediaan air, data KL kapasitas lapang, dan TLP titik layu permanen Provinsi Papua. Sebelum masuk pengolahan peta di ArcGIS, di sini saya ingin memperlihatkan data-data yang saya gunakan. Jadi di sini sudah terdapat data pos hujan Provinsi Papua sebanyak 12 pos pengamatan beserta longitude dan latitudenya. Kemudian terdapat data evapotranspirasi yang sebelumnya sudah saya cari untuk setiap pos pengamatan di setiap bulannya. Dari data evapotranspirasi tadi kita dapat mencari ATS-nya. Nah, di sini CH merupakan curah hujan yang kita dapat dari data BMKG. ETP yang tadi sebelumnya sudah dicari, CH-ETP, APWL ini merupakan nilai akumulasi CH-ETP yang bernilai negatif. Karena di sini rata-rata bernilai positif, maka APWL-nya bernilai 0 setiap bulannya. KAT 350 karena hujan masih berlebihan sehingga KAT akan konstan sama dengan KL. DKAT ini dicari dari ETP min ETA. ETA di sini sama dengan ETP karena CH lebih besar dari ETP setiap bulannya. Defisit dicari dari ETA min ETP. Surplus dicari dari CH min ETP min DKAT, dan ATS dicari dari KAT min TLP per KL min TLP dikali 100. Jika dilihat di stasiun Tanah Merah ini, ATS-nya setiap bulannya itu sangat cukup karena bernilai 100%. Namun, jika ATS-nya kurang dari 10%, maka termasuk sangat kurang, 10-40% kurang, 40-60% sedang, dan 60-90% bersifat cukup. Jadi di sini kalau dilihat ATS setiap bulannya itu sangat cukup, berarti bobot ATS-nya bernilai 15. Untuk bobot Oldeman, karena Starmet Tanah Merah ini termasuk tipe iklim A1, maka bobotnya bernilai 5. Hasil bobot merupakan penambahan dari bobot ATS ditambah dengan bobot Oldeman, sehingga didapatkanlah setiap bulannya itu bobotnya 20. Jika bobot 20, maka dapat dilihat bahwa di sini kelas rawan kekeringannya termasuk dalam kategori aman. Namun jika 8 sampai dengan 10, kelas rawan kekeringannya kategori rawan, dan kurang dari 8 itu kategori sangat rawan. Jadi langkah-langkah tadi itu diulang untuk setiap pos pengamatan sehingga nanti akan didapatkan data seperti ini yang merupakan data bobot kekeringan setiap bulannya pada tiap pos pengamatan. Bentuk data yang nantinya akan diolah di ArcGIS itu seperti ini, terdapat data pos hujan, longitude, latitude, dan perakiraan kekeringan untuk bulan Juli, karena nanti yang akan dicontohkan di pemetaan ArcGIS adalah peta rawan kekeringan lahan untuk bulan Juli di Provinsi Papua. Jadi di sini langsung diolah di ArcGIS, sebelumnya sudah dibuka ArcMap 10.8-nya, lalu langsung memasukkan data peta untuk Provinsi Papua karena
Provinsi yang saya gunakan di sini adalah Papua. Nah, sudah muncul untuk peta provinsi Papuanya. Lalu kita masukkan lagi data Excel yang sebelumnya sudah ditunjukkan tadi yang terdapat longitude, latitude, dan kelas perakiraan kekeringannya. Nah, untuk memunculkan longitude latitude-nya, maka kita masuk ke display XY data. X-nya diatur untuk longitude dan Y-nya diatur untuk latitude. Langsung dipilih OK. Nah, kalau sudah muncul titik-titik pos pengamatannya, bisa langsung ke Geoprocessing, pilih Arch Toolbox, lalu pilih Spatial Analysis Tool, lalu pilih Interpolation, dan di sini pilih IDW. Input point-nya dipilih yang kekeringan Juli, yang data Excel-nya, tapi di sini dalam bentuk CSV. Z value-nya perakiraan kekeringan. Di sini output rasternya bisa dimasukkan. Lalu masuk ke sini, pilih processing ini. Ini diganti dengan same as layer Provinsi Papua. Lalu masuk ke raster analisis. Ini diganti juga dengan Provinsi Papua. Lalu pilih OK. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, itu artinya proses IDW-nya telah selesai. Nah, jika dilihat di sini kelasnya masih sangat banyak, sedangkan untuk kelas dari data kita sendiri tadi itu hanya 3. Jadi, akan dilakukan reclass. Untuk reclass-nya masuk lagi ke Geoprocessing, Arch Toolbox, Reclass, dan Reclassify. Input rasternya masukkan yang output tadi yang IDW. Lalu ke Classify. Di sini classesnya diganti dengan 3 karena kelasnya ada 3. Lalu untuk di sini masukkan batas ini 8 sampai dengan 10 dan lebih dari 10. Karena tadi yang pertama itu kurang dari 8 berarti sampai dengan 7. Ini diganti dengan 7. Di sini 10. Dan di sini lebih dari 10, berarti tadi maksimumnya di sini 19,99554, berarti di sini akan keluar nilai maksimumnya. Lalu dipilih OK. Dan ini tempat untuk meletakkan filenya. Dan tekan OK. Di sini proses reclassify-nya sudah selesai, jadi muncul 3 kelas yang sudah kita tentukan tadi. Setelah itu, maka dapat dilanjutkan dengan raster to polygon. Dengan input rasternya memasukkan raster dari reclassify tadi. Tempat outputnya dapat diganti. Oke. Nah, jika sudah terbentuk seperti ini, berarti raster to polygonnya tadi sudah selesai.
Lalu dilanjutkan dengan open attribute table, lalu masuk ke pilihan ini, name-nya kelas, type-nya diganti dengan text. Nah, setelah itu masuk ke select by attribute. Di sini grid code dipilih tadi berdasarkan kelasnya. Yang pertama itu 1. Tadi kelas 1 itu untuk kriteria sangat rawan. Lanjut kedua untuk kriteria rawan dan 3 untuk kriteria aman. Jika sudah semua, maka pilih clear selection. Terus close. Lalu kita masuk ke properties. Pilih di categories. Ini diganti dengan kelas. Add all. Nah, di sini kita dapat menggantinya sesuai dengan selera. Dan sangat rawan. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah keluar petanya dan daerah-daerah yang termasuk kategori aman, rawan, dan sangat rawan. Jika sudah seperti ini, tinggal dilakukan misalnya menambahkan nama seperti dapat memasukkan peta IDN ADN 1. Lalu dapat juga ditambahkan peta HGT. Lalu dapat dilanjutkan dengan menambahkan judulnya. Peta rawan kekeringan Provinsi Papua bulan Juli. Oke. Mungkin tulisannya dapat dibesarkan.
Lalu dapat dilanjutkan dengan legend, pilih yang Polygon Juli. Nah, lalu dapat dilanjutkan dengan menambahkan data frame berupa peta HGT, lalu peta IDN ADN 1, lalu juga peta Provinsi Papua. Jika kurang terlihat, dapat diperbesar. Seperti ini. Lalu dapat dilanjutkan penambahan sumber peta. Lalu dapat juga ditambahkan ini, dan dapat juga ditambahkan kotak seperti ini.
Baiklah, ini hasil akhir dari petanya, namun dapat dilihat kalau kelas aman menggunakan warna putih di sini tidak terlalu terlihat, maka sebaiknya diganti dengan warna yang lebih terang. Di sini saya ganti dengan warna kuning. Di sini juga diganti. Nah, ini hasil akhir petanya Provinsi Papua untuk bulan Juli. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.